Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bapak, Ibu-ibu, anak-anak kami, warga rumah dinas Ketua DPRD yang dirahmati Allah, dan saudara-saudariku kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari yang berbahagia ini. Sudah masuk hari yang ke-10, malam yang ke-10 kita tarawih. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Kita sambung kajian kita pada malam hari ini, yaitu masih tentang dua kalimat syahadat, kandungan dua kalimat syahadat. Yang pertama kemarin sudah kita sampaikan, kandungan dua kalimat syahadat itu adalah ma'rifatu qasdil hayah, mengenal tujuan hidup. Itu sudah kita kaji. Kemudian malam kemarin kita juga sudah mengkaji tentang ma'rifatu minhajil hayah, mengenal pedoman hidup kita. Itu Islam, Al-Quran. Pada malam hari ini kandungan dua kalimat syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah ma'rifatu al-qudwah fil hayah, mengenal suri tauladan kita di dalam kehidupan kita ini, mengenal siapa idola kita. Jangan sampai salah kita mengambil idola. Setelah seseorang bersyahadat dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu artinya dia sudah mengakui, bersyahadat, berikrar bahwasanya manusia yang paling diidolakannya, manusia yang menjadi qudwahnya, uswahnya, suri tauladannya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna daripada wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, itu kandungannya. Oleh sebab itu tidak boleh kita mengidolakan siapapun melebihi daripada idola kita kepada Nabi Muhammad. Itu konsekuensinya. Karena kita sudah berikrar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengatakan, berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarullaha katsira. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh-sungguh adalah, laqad kana lakum, bagi kamu itu, fi rasulillahi uswatun hasanah, pada diri Rasul itu suri tauladan, idola yang kita sukai, contoh. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang selalu mengharapkan mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertemu dengan hari akhir, yang dia imani adanya surga sebagai tempat tinggalnya kelak yang abadi. Liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dzakarullaha katsira, dan orang-orang seperti itu akan banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mesti idola kita itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad diakui oleh lawan dan kawan, oleh kaum muslimin dan juga oleh orang luar yang betul-betul menggunakan akal pikiran yang sehat. Beliau ini adalah manusia yang luar biasa, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya akhlak al-karimah, akhlak yang sangat mulia, luar biasa.
hati yang bersih. Oleh sebab itu idola kita itu adalah Nabi Muhammad. Sampai-sampai seorang orientalis, orang barat yang namanya Michael Hart, dia mengarang satu buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Dia punya karangan itu, 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, mulai dari zaman dahulu nabi-nabi sampai dengan zaman sekarang. Ternyata beliau meletakkan siapa yang nomor 1 di bukunya itu. Manusia paling pertama. Beliau menuliskan yang pertama dari 100 tokoh itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan orang Muslim, dia kafir. Tapi melihat kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketauladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau meletakkan Nabi Muhammad inilah dari sepanjang sejarah, dari sekian banyak tokoh-tokoh, kita masuk ada Nabi Isa, ada orang zaman sekarang itu Isaac Newton, ya, dan banyak sekali tokoh-tokoh dunia dalam sejarah. Diletakkanlah nomor 1 itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Michael Hart dalam buku 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Itu memang kenyataannya. Nabi Muhammad SAW itu ketika ditanyakan kepada Aisyah istrinya, Aisyah radhiyallahu anha, ya, bagaimanakah akhlak Rasulullah, bagaimanakah tingkah laku suluk daripada Rasulullah SAW. Apa kata Aisyah? Mengatakan kana khuluquhul Quran. Kalau kalian melihat, ya, Muhammad itu sama dengan Quran yang berjalan. Akhlaknya itu adalah Al-Quran. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan seperti yang digambarkan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang orientalis, yang dia itu tidak ada rasa kasih sayangnya kepada orang kafir. Tidak. Beliau ini adalah manusia yang luar biasa insaniyahnya, cintanya kepada sesama manusia. Malah dalam sebuah riwayat akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada di dalam sebuah kisah, ya, bahwasanya beliau kepada seorang pengemis beragama Yahudi yang selalu menjelek-jelekkan Nabi Muhammad di pasar itu, dan dia seorang yang buta. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari pula memberi makan kepada orang itu. Kenapa? Dia tahu orang ini susah. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelek-jelekannya, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap sebagai manusia yang berkekurangan, Nabi Muhammad senantiasa memberikan kepadanya. Kapan tahunya ini? Ya, oleh orang buta itu yang selalu menjelekkan Nabi Muhammad, hampir setiap hari diberikan oleh Nabi Muhammad makanan setelah Nabi Muhammad meninggal dunia dan akhirnya dia masuk Islam. Bagaimana kisahnya? Kisahnya adalah ketika Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada putrinya Aisyah sebagai istri Rasulullah yang sekian lama mendampingi Rasulullah SAW, mengatakan, "Wahai Aisyah, aku ingin apapun yang pernah dibuat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suamimu, engkau pasti selalu bersama dengannya. Aku ingin apa yang pernah dia perbuat, aku tidak ingin satu pun terluputkan. Oleh sebab itu, apakah semua yang pernah dibuat oleh Rasulullah sudah aku lakukan?" Apa kata Aisyah? Rata-rata sudah engkau lakukan, wahai ayahku sayang. Cuman ada satu hal yang aku lihat engkau belum melakukannya. Apa itu? Kata Abu Bakar. Diceritakanlah oleh Aisyah bahwasanya beliau sering membikinkan makanan dan diantarkan oleh Rasulullah SAW untuk seorang Yahudi buta yang selalu menjelek-jelekkan Nabi Muhammad di pasar itu, dan Nabi Muhammad ngasih makan kepadanya. Apa kata orang Yahudi buta ini? Setiap hari dalam mengemis itu dia mengatakan, hati-hati kalian kepada Muhammad, hati-hati, dia adalah orang tukang sihir, berbahaya nanti anak-anak kalian, disihirnya kalian nanti. Muhammad itu adalah orang
dijelek-jelekkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar Siddiq, karena Rasulullah SAW selalu memberikan makan itu dan sementara dia belum pernah memberikan kepada orang Yahudi itu, maka mulai hari itu, tolong bikinkan wahai Aisyah, makanan aku akan berikan kepada dia sebagaimana Rasulullah SAW memberikan makanan kepadanya. Disediakanlah oleh Aisyah. Kemudian ketika Abu Bakar Siddiq memberikan makan kepada orang ini, kepada orang Yahudi ini, apa kata orang Yahudi? Dia mengatakan, engkau siapa? Abu Bakar mengatakan, aku yang biasa memberikan makanan kepada kamu ke sini. Apa kata orang itu? Tidak. Kaget Abu Bakar. Mengapa? Ditanyakannya. Orang itu mengatakan, orang yang selalu memberikan makanan kepadaku ke sini, orangnya sangat baik, orangnya lembut. Makanan yang akan aku makan pun dilembutkannya. Dan tidak jarang dia menyuapkan kepadaku. Bukan engkau. Kagetlah Abu Bakar Siddiq. Kemudian beliau mengaku, memang bukan aku. Selama ini yang datang ke sini adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara aku ini hanyalah penggantinya. Orang buta itu mengatakan, mana dia sekarang? Dia sudah meninggal dunia. Ketika itulah dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba bayangkan. Berarti selama ini Nabi Muhammad SAW dijelek-jelekkan oleh orang itu, kemudian tidak ada dia membalas. Bayangkan Muhammad zaman sekarang. Kalau seandainya dijelek-jelekkan kayak begitu, wah dia balasnya sampai 2-3 kali. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak. Telah meninggal pun Nabi Muhammad, dikatakan bagaimana akhlaknya menyebabkan orang masuk Islam. Begitulah ketinggian, kemuliaan daripada akhlak Nabi Muhammad SAW. Di dalam sejarah, di dalam riwayat-riwayat banyak sekali tentang keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pula di dalam sebuah riwayat juga, Nabi Muhammad ini selalu lewat di satu tempat, di situ juga ada orang Yahudi. Orang Yahudi ini juga selalu kadang-kadang diludahinya Rasulullah. Kalau Rasulullah lewat di tempat itu, dia mengatakan, anta majnun, gila, gila. Nabi Muhammad dituduh gila dan sebagainya. Ya, dilecehkan, dicaci maki. Nabi Muhammad selalu siap-siap mempersiapkan dirinya kalau lewat di situ pasti ada orang yang meremehkannya. Suatu kali Rasulullah lewat, tidak ada lagi orang itu. Kok nggak ada orang nih? Malah Rasulullah yang heran. Padahal sudah menyiapkan diri. Kalau sampai di sini nanti ada orang Yahudi yang selalu mencaci maki, yang selalu menjelek-jelekkan, tapi lewat tidak ada. Oh mungkin dia lagi nggak ada di sini. Besoknya nggak ada lagi. Sampai 3 kali Rasulullah lewat di situ, maka Rasulullah bertanya, mana yang biasanya ada di sini? Ya, orang yang selalu begini-begini, kata Rasulullah. Oh si Anu kan, oh dia sekarang sakit katanya. Dia berapa hari ini udah sakit, tidak bisa dia keluar. Kemudian Rasulullah SAW pergi ke tempat orang itu, membawa sesuatu. Kaget orang itu. Siapa ini? Muhammad. Mengapa kamu ke sini? Apakah kamu mau balas dendam? Aku selalu jahat kepadamu. Tidak. Ajaran kami mengatakan harus menjenguk orang dalam keadaan musibah, orang sakit. Maka aku datang ke sini menjengukmu. Itu pun masuk Islam orang itu. Begitulah keteladanan akhlak Rasulullah SAW. Ini yang harus kita teladani. Terakhir dari ceramah kita sekarang ini, yaitu mengenal suri tauladan kita, mengenal idola di dalam kehidupan kita, yaitu Muhammad SAW. Terakhir ingin saya ceritakan, ketika dulu saya sebagai kepala sekolah, ya, SMU IT Mutiara, ya, pada tahun 2001 pada waktu itu, saya nggak ingat. Jadi kepala sekolah, saya bariskan anak murid saya pada waktu itu, kelas 3, ya, awal-awal tahun pelajaran kelas 3. Saya tanya, karena saya paham tentang masalah ini, kemudian saya tanya kepada murid-murid saya, berbaris, kamu siapa idola kamu? Dia jawab, Michael Jackson, gitu. Kalau kamu siapa? Dia suka basket, Michael Jordan, gitu. Ya. Kalau kamu siapa? Semuanya itu rata-rata Michael, orang barat itu, Madonna, gitu. Ada lagi agak nasionalis sedikit, idola kamu siapa? Iwan Fals. Sampai terakhir saya tanya, tidak ada yang idolanya itu Nabi Muhammad SAW. Saya bilang sama mereka,
kalau begini keyakinan kalian, kalau begini model kalian mengidolakan orang, mencintai orang, rusak akidah ini. Saya ajarkanlah konsep daripada keteladanan, konsep daripada dua kalimat syahadat ini. Kandungannya salah satunya adalah mengenal kita. Kemudian di akhir-akhir mau lulus, ya. Karena ketika itu saya katakan kalau seperti ini akidah kalian, kalian tidak bisa lulus dari sekolah ini karena masih rusak akidahnya. Kemudian ketika ada dekat ujian nasional pada waktu itu saya tanya, siapa idola kamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu siapa? Muhammad. Semuanya Muhammad. Lulus kalian semua. Ya, alhamdulillah pada itu 100% lulus dari SMA itu. Karena memang harus kita tanamkan. Berapa banyak sekarang ini anak-anak kita, pemuda-pemuda kita, idolanya jauh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang artis Korea, ya, ada yang macam-macam. Ya, tak boleh kita orang-orang yang kafir kemudian kita cintai secinta-cintanya, itu rusak akidah kita. Ya, supaya boleh kita yang lebih tinggi kita idolakan, ya, orang Korea, orang Jepang, bisa? Tidak ada. Alhamdulillah. Siapa idola kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya begitu. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu yang ketiganya adalah mengenal siapa suri tauladan kita. Saya rasa cukup demikian dulu untuk kajian sekarang ini. Judulnya adalah yang mengenal suri tauladan dalam kehidupan kita, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah besok kita sambung lagi kajian-kajian yang lainnya. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita salat tarawih yang akan diimami oleh Ziyad, ya. Insyaallah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.